makanya pentingnya punya pasangan hidup. Taunya akhirnya memutuskan itu dari Tuhan tuh gimana kok? Dia jadi kayak bapaknya gue gitu. Yang pasti seiman, itu aja dulu kan. Banyak yang ngerasa dia dari Tuhan tapi nggak seiman ya. Emang udah boleh pacaran? Emang nggak boleh? Oke, tadi kan Kak Eca bilang ya makanya pentingnya punya pasangan hidup. Emangnya seberapa penting sih cari pasangan untuk support? Enggak, kalau mau dibilang penting ya carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi ini karena cari kerajaan Allah ketemu CJJ. Iya, maka semuanya akan ditambahkan, which is bonus aja kan. Pasangan semua itu akan ditambahkan gitu. Jadi cocok nih kalau buka gereja baru. Dia dalam hati tolak dalam nama Yesus gitu. Yang utamanya cari kerajaan Allah dulu, perdalam hubungan dulu, nanti Tuhan akan ketemukan sesama yang cinta Tuhan gitu. Jangan sampai kebalik, cari pasangan dulu baru cari Tuhan. Well, bisa aja sih masa depannya baik, tapi pasti prosesnya akan jauh lebih sulit gitu. Oh gitu. Jadi kalau prosesnya nggak terlalu sulit, mending cari Tuhan dulu. Bukan mending sih, harus cari Tuhan dulu. Iya. Itu emang udah harus. Bukan yang option. Utamain Tuhan di atas segalanya. Nanti pasti datang kok. Betul. Karena kalau kita dekat sama Tuhan tuh kita pasti mempersiapkan diri kan. Bukan cuma rohani tapi penampilan, keuangan semua gitu. Aku tuh nggak percaya anak Tuhan tuh cuman rohnya yang kuat tapi mohon maaf ya penampilannya berantakan gitu. Ngomongnya berantakan, nggak bisa gitu. Anak Tuhan tuh satu paket gitu. Iya kan. benar sih. Aku belajar juga sih setiap hari. Berarti bener-bener nih Kak Eca ya Apa man of integrity. Jadi kayak dia nggak cuma ngomong dari tadi kayak inti poin-poinnya tuh ya udah gitu. Ya gue musik oke gitu. Bisa ngomong, bisa khotbah. Makanya tadi aku nanya juga kan, oh Kak Eca belajar ya sekolah teologi segala macam. Bisa jemput latihan subuh-subuh bisa juga ya. Menunjukkan banget ya anak Tuhan dan memuliakan Tuhan ya. Kalau Kak Eca dan tahan kurang tidur nggak apa-apa Kak, ada waktu tidur iya bener, amit-amit kan akan kan. Oh iya. Kok jadi ngeri ya? Serem ya. Maaf ya. Kan hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Kata Paulus sih, tapi nggak tahu kok kata kakak. Kenal sama si Paulus itu kenal? Si Paulus. Baca aja tulisannya. Kalau Kak Caca gimana? Betul. Dan aku juga setuju kalau misalkan kita punya event sampai udah punya pasangan, pentingnya seimbang sih kalau kataku. Jadi jangan sampai saat kita nanti mau kasih hati kita ke Tuhan, tapi pasangannya malah jadi perongrong lah bahasanya gitu tuh. Aku nggak ngomong itu sebagai cowoknya atau ceweknya, even mereka masing-masing harus dua-duanya bisa punya keintiman yang sama gitu. Nah, gimana tuh caranya tahu? Kan biasanya kita nanya, gimana sih caranya nih anak muda banget nih. Kelas khusus ini mah. He's the one, apalagi kayak he's the one dari Tuhan, she's the one dari Tuhan gitu. Coba dong Fester, gimana Fester? Ini udah menikah gimana nih coba? Iya. Yang pasti seiman, itu aja dulu kan. Banyak yang ngerasa dari Tuhan tapi nggak seiman ya. Of course bukan dari Tuhan, itu banyak aja. kok yang seiman tapi nggak sama kok. Nggak seimbang. Iya itu dulu, pokoknya penting seiman dulu. Setelah itu dilihat dia sepadan nggak seimbang nggak gitu. Karena kalau udah nggak seiman nggak mungkin seimbang gitu kan. Jadi step pertama seiman dulu, kedua seimbang atau sepadan. Ketiga sih hal-hal lain lah, pelayanan, hobi dan sebagainya. Suka nonton drakor nggak? Itu small things sih, tapi misalnya yang cowok sukanya drakor, yang cewek drama Turki gitu kan. Turki. agak jauh kan gitu. Itu jadi malam-malam tuh nggak quality time masing-masing gitu, nggak oke gitu. Bener-bener itu ya, itu suka gitu loh. Nggak nonton bareng. Tapi aku punya teman seru, padahal dua-duanya Kristen. Satunya nonton dramanya rohani banget, yang satunya tuh Korea banget. Nggak salah sih, dua-duanya ke gereja. Tapi tetap bisa kan bersama-sama. Bisa. Iya, tapi kan jadi biang keributan juga ya gitu tuh. Rohani mulu gitu. Korea mulu nggak boleh. Boleh aja. Boleh aja asal pasangannya juga suka. Jebak tipis ini, jebak tipis. Kalau dia maunya rohani terus pasangannya nggak suka kan kayak nggak disadari egois juga akhirnya. Iya. Aku juga awalnya nggak mau drakor. Dia ngajakin aku ikut bagus. Suka gue. Terakhir gue yang nonton dia udah tidur. Ternyata nggak suka karena belum dicoba. Belum coba ya. Gitu ya. Tapi taunya akhirnya memutuskan itu dari Tuhan tuh gimana kok? Kalau aku sama Jess case-nya ya pasti tanya Tuhan. Cuma beberapa mentor kita juga support banget. Orang tua pastinya support. Terus aku ngerasa sejak sama dia kehidupanku tambah baik, pelayanan semua, bermusik gitu. Jadi banyak aspek sih. Cuman kalau ditanya he's the one atau she's the one itu seiman nggak, seimbang nggak, itu dulu aja filternya dua itu. Kalau dua itu udah lolos, kita bisa buka jalan buat yang lain tuh.
Tapi kadang orang terlalu picky karena terlalu mikirin itu di awal, dia lupa harus jalan dulu. Kalau gue pribadi cobain dulu. Baru ini bahaya. Ini bahaya. Oh iya, salah ya. Tipe petualang, saya petualang. Nggak, maksudnya kan kita nggak tahu ya sambil jalan. Kalau misalkan ternyata kamu kalau misalkan bisa seimbang, kita lanjut. Tapi kalau misalnya dia udah baper duluan gimana? Ternyata kita nggak seimbang, baik gitu. Ya kan kita ngobrol dulu, kok nggak langsung ntar nangis-nangis. Pukul-pukul kepala pakai panci gitu. Gak apa-apa, kalau intinya semua orang baik. Oh iya, semua orang baik. Aku yakin kamu baik-baik aja tanpa aku. Ada atau tanpa iya, kamu pasti gak apa-apa ya. Tapi karena gue punya pengalaman, teman-teman gue juga terlalu picky. Akhirnya dia sampai umuran 30-an, 40-an, sampai sekarang dia jadi kayak top of the list-nya. Dia gini nggak ya, dia gitu nggak ya? Akhirnya jadi Rasul Paulus. Iya juga kalau panggilannya ya. Tapi kalau gue pribadi merasa itu rada kaget. tapi kalau buat gue pribadi malah orang kayak gitu jadi justru cenderung lebih egois. Karena dia terlalu picky jadinya, kesannya oh iya ya ini seimbang gak ya sama gue ya, jadi kesannya nilainya dari dia dulu. Mungkin gak tanya Tuhan kali, jadi kayak bisa jadi jadi ya gitu. Bisa sulit di awal yang seimbang langsung sama banget, sulit sih. Cuman dalam perjalanannya mau usaha nggak gitu. Bisa si cowok rajin baca Alkitab, ceweknya enggak, ya kejar gitu kan. Ceweknya rajin nabung, cowoknya enggak, ya kejar gitu kan. Jadi maksudnya jalan dulu. Oh gitu tuh. Enggak jalan dulu juga. Enggak. Jangan dicoba-coba. Panci boleh coba, pasangan jangan. Nah kalau Kak Caca nih sama suami beda 11 tahun, benar kan? Betul. Nah gimana untuk akhirnya bisa memutuskan mau menikah? Satu, karena kita punya prinsip bersama mirip, kita kerja semuanya dari Tuhan. Kedua, kita memang dua-duanya di musik gitu tuh. Main umur. Dan ketiga, umur tuh cuma angka, nggak apa-apa. Oh gitu. Pinter ya, juniornya. Kasihan ini, gue dukung dulu. Tapi ada kelebihan kok kalau misalkan bedanya 11 tahun. Maksudnya kalau 11 tahun gue merasa keuntungannya adalah ya dia jadi kayak bapaknya gue gitu tuh. Salah ya bahasanya ya. Positif. Maksud gue dia jadi gembala. Ini blunder mulu deh tadi. Benar. Mengayomi gitu kan maksudnya. Iya kan, benar. Karena pacar aku lebih muda, jadi aku kayak lu jadi ibunya dong. Emang kamu udah boleh pacaran? Emang udah boleh pacaran? Emang nggak boleh? Boleh. Oh udah keluar. Oh iya udah keluar. Ngetes aja. Kok gue jadi panik? Kok gue panik, gue juga bingung. Emang nggak boleh? Emang kenapa sih? Gak apa-apa kan? Maksudnya jadi kayak gembala. Jadi gembala. Salah bahasanya ya, Bapak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Papa mamaku bedanya 14 tahun. Oh iya. Jadi ya udah. At the end usia nggak masalah juga sih. Karena emang usia tuh cuma angka, iya, nggak masalah. Oh kenapa sih kamu kayaknya ada masalah dengan umur? Kalau kamu sama pacarmu beda berapa tahun? Harusnya aku yang lebih tua kayak. Oh lebih tua. Kocak aja gitu. Oh ya nggak apa-apa. Soalnya kan aku pas kenal tuh kayak, lah kok jadi cerita. Oh jadi kamu cuma mau sama dia karena kocak aja gitu? Enggak, maksudnya pas aku tuh justru kira umur dia tuh lebih tua dari aku. Oh gitu. Jadi pas tahu, jadi aku tertipu gitu loh sama umurnya. Jadi mukanya boros maksudnya? Ini cowok lu nonton apa enggak nih? Enggak, orangnya dewasa dan bijaksana gitu. Oh iya, maksud gua betul bahasanya dewasa. Bedanya jauh itu. Papa sangat dewasa dan bijaksana. Oh, jadi berasanya kayak ada bapak di surga diutus dalam bentuk suami. Salah banget. Jadi beda. Oke. Salah. Ini udah makin ngaco ya. Ini lebih viral dari Kristen Progresif ini mah nanti. Diserang ini. Oke. Oke, kalau gitu udah mulai capek kayaknya ya. Oke, kalau gitu makasih banyak. Pertanyaan tambahan? Enggak, udah cukup kayaknya. Kita closing di situ aja. Tapi kita masih pengen sih ditanya lagi sama lu gimana nih? Masih aman. Enggak, udah enggak enak, udah bobo umur. Waduh. Oke, kalau gitu Kak Eca makasih banyak. Sama-sama. Jadi gelis. Makasih banyak ya udah sama. Walaupun lagi kurang fit ya. Iya, bener, masih mau jawab. Tapi lu jadi sehat sih kok. Kalau udah dari sini lu jadi sehat. Sukacitanya bertambah kan. Sehat nanti malam baik aja sih pasti. Baik aja. Pokoknya inget statementnya semua orang baik. Semua orang baik ya. Sama umur hanya angka ya. Umur hanya angka. Oke, thank you Kak Eca, Kak Caca untuk hari ini. Thank you semua tim. Thank you semua tim. Jadi jangan lupa semuanya ya. Saksikan Super Youth Special Kak Caca. Kak Caca dan Kak Eca. Kak Eca dan Kak Caca. Oke, thank you semuanya. Bye bye.